Shalom teman-teman. Kurang semangat. Shalom teman-teman. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik atas setiap kita semua ya teman-teman. Kita ada di sini itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan atas setiap hidup kita. Aku mau ajak teman-teman, undang teman-teman untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kau mengerti setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami di sini anak-anak-Mu Yesus, kami rindu Tuhan untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan merasakan lawatan-Mu Tuhan. Tuhan jamah setiap kami Yesus, urapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari kita sembah. Kita belajar menyembah Yesus. Bapa yang baik atas setiap kami Yesus. Kau selalu menuntun setiap jalan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kau hadir di sini, memulihkan
Tuhan, Bapa Kau mengerti. Bapa Kau mendengar seruan doa kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tak pernah Kau lepaskan. Yes, yes. Walau setiap kami lewat lembah kelam Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau selalu menemani setiap kami Yesus. Kau gak pernah ninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikan. Katakan kembali, mengalir kuasa dari tempat ini. Yes, yes. Haleluya. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu. Bapa, katakan sekali lagi kembali, mengalir kuasa dari tempat ini. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat ini. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Kami tenang Tuhan bersamamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah yang baik, Tuhan atas setiap kami Yesus. Segera nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tak pernah tinggalkan setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau terus Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Yesus. Kami rindu sama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang baik. Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau besar. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus.
haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Ini kami Yesus, anak-anakmu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau sujud Tuhan di altar-Mu Yesus. Kami mau menaruh segalanya Tuhan. Kami mau mengandalkan Kau. Kami mau terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu lebih lagi Yesus. Kami mau hormat akan Kau Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat. Kagum hormat, yes. Kami kagum dan hormat akan Kau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum hormat. Saya untuk para jemaat untuk bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes, 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 Lord. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Tuhan kita. Kami kagum akan Kau Yesus. Kau Allah yang luar biasa Tuhan dalam setiap hidup kami Yesus. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami hormati Tuhan. Haleluya Yesus. Yang mau bersorak-sorai bagi Tuhan, yang mau meninggikan Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Aku mau nyapa teman-teman sekali lagi, shalom. Puji Tuhan, udah siap ya? Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Suara, berikan suara-suara bagi Tuhan kita. Dia Allah yang besar. Haleluya.
Teman-teman saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan dalam setiap hati kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau hadir di
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, jika pada sore hari ini kembali Kau mempertemukan kami lagi di ibadah Yud Tuhan. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk belajar sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul maka Engkau akan hadir di sini Tuhan. Tuhan berfirmanlah ya Bapa. Berikanlah kami kemampuan ya Bapa untuk dapat mengerti dan kemudian untuk menjalani firman-Mu ya Bapa. Bagi siapapun yang sudah siap untuk menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebagian dari firman Tuhan yang saya kasih judul Cara Hidup Masa Remaja Yesus. Ini terambil dari, kita nanti baca sama-sama ya, Tante Doris yang ganjil, kalian semua yang genap. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 dengan perikopnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Kita buka sama-sama Alkitab kita di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tante dulu ya yang baca ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. 52 kita baca bareng-bareng. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Dikatakan di sini apa? Dikatakan Yesus itu waktu itu usianya berapa? 12 tahun ya. Ini menurut WHO dan menurut kalau WHO yang dikategorikan usia remaja itu 10 sampai 19 tahun. Kalau menurut BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, kalau orang usia remaja itu 10 sampai 24 tahun. Nah di sini Yesus berusia 12 tahun. Jadi dia 2 tahun di atas standar seseorang dikatakan berusia remaja. Ini adalah usia yang paling tinggi tentang Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab pada usia 13 sampai 29 tahun memang tidak diceritakan tentang Yesus. Nanti diceritakannya setelah dia sudah berusia 30 tahun. Ketika dia minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu masuk dalam pelayanan. Setelah umur 12, mulai umur 13 sampai 29 seperti Tante katakan tadi, tidak ada cerita tentang itu.
maka muncul banyak spekulasi, muncul banyak cerita-cerita yang ingin mengisi kekosongan karena ketidakadaan cerita tentang Yesus di Alkitab. Ada yang bilang, Yesus kemana? Ke India. Dia belajar agama Hindu. Ada yang bilang, Yesus ke Tibet. Dia belajar agama Buddha. Tapi semuanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Nggak ada buktinya. Kalau memang Yesus besar di India, pasti dia dikenal dengan nama Yesus of Hindustan. Atau Yesus of Tibet. Tapi yang kita tahu, kita kenal Yesus of Nazaret. Berarti dia besar di Nazaret. Ayat 41 dan 42 mengatakan bahwa Yesus dan orang tuanya pergi perayaan Paskah di Yerusalem. Paskah waktu itu ternyata berbeda dengan pemahaman kita. Sekarang kita kan Paskah tentang kebangkitan Yesus. Kalau ini ternyata Paskah Kristen, tetapi ini bukan Paskah kayak kita, tapi Paskahnya Yahudi. Kenapa? Karena waktu itu Yesus belum mati. Ya, Paskah itu waktu itu adalah memperingati Israel keluar dari Mesir. Tapi setelah Yesus lahir dan Yesus mati, akhirnya orang Kristen mengadopsi arti Paskah itu dan mengartikannya dengan yang lain. Yusuf dan Maria, kita lihat tadi, terlihat sebagai orang yang taat. Sehingga mereka secara rutin tiap tahun pergi perayaan Paskah di Yerusalem. Pada waktu perayaan Paskah sudah selesai, kita lihat di ayat 43, Lukas 2 ayat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem. Tanpa diketahui orang tuanya. Artinya apa? Yesus ketinggalan. Yesus tertinggal. Pertanyaannya, kenapa kok Yesus tertinggal? Kita lihat di ayat 44, Lukas 2 ayat 44. Karena mereka menyangka bahwa ia atau Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Kenapa kok Yesus bisa hilang? Kenapa kok Yesus bisa ketinggalan? Ini Tante Doris baca di buku William Barclay ya, yang berjudul Pemahaman Alkitab Setiap Hari tentang Injil Lukas di halaman 42 itu dikatakan, ketika orang tuanya kembali ke Nazaret, Yesus tertinggal di Yerusalem. Bukan karena mereka kurang memperhatikan Yesus, bukan. Melainkan karena biasanya para wanita dalam rombongan berjalan lebih dahulu. Karena biasanya mereka berjalannya lambat-lambat. Kalau perempuan kan kadang-kadang suka ngegosip dalam tanda kutip ya, suka ngomong ini, jadi ngomongnya sambil cerita. Kaum pria berangkat lebih kemudian karena mereka lebih cepat berjalan. Kedua rombongan baru akan bertemu setelah mencapai rumah penginapan pada waktu malam. Jadi waktu jalan itu nggak terasa Maria sama Yusuf kalau Yesus itu ketinggalan. Ini pertama kalinya Yesus menghadiri perayaan Paskah. Tidak diragukan bahwa Yusuf menyangka Yesus bersama-sama dengan Maria. Maria menyangka Yesus bersama-sama dengan Yusuf. Mungkin mama papa kita pernah gitu juga ya. Kita di mall, papa santai pilih baju, mama santai pilih baju juga. Ternyata kita hilang. Iya, dikira papa, kita ikut mama. Dikira mama, kita ikut papa. Ternyata Yusuf sama Maria juga pernah gitu. Ia justru bersama-sama dengan Yusuf sampai ketika mereka akhirnya bertemu, baru tahu bahwa Yesus itu hilang, gak ketemu. Mereka mencari Yesus 3 hari baru ketemu, 3 hari. Yesus lagi duduk bersama alim ulama, ahli-ahli Taurat, berbicara tentang firman Tuhan. Kemudian begitu ketemu, Maria bertanya kepada Tuhan Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Gimana gak cemas? Siapa di sini kira-kira kalau punya anak nanti hilang 3 hari terus gak cemas? Gak apa-apa wes, aku masih ada lagi anak yang lain. Seduablek-duableknya anak, yang namanya orang tua. Jangan hilang 3 hari, hilang 3 menit aja udah bingung pasti ya.
Terus Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku?" Di ayat 49. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Terus di ayat 51 dan 52, "Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya." Disimpan di dalam hati aja. "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh manusia, Allah dan manusia." Dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52, Tante ingin memberikan 3 kesimpulan yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini ya. Yang pertama, bagaimana sikap Yesus terhadap firman Tuhan? Menarik di sini bahwa Yesus ditemukan oleh orang tuanya di bait Allah. Sedang ngapain dia? Sedang duduk mendengar pengajaran firman Tuhan dari para alim ulama. Biasanya di kalangan agama Yahudi, jika ada hari raya yang pusatnya di bait Allah seperti Paskah, setelah selesai ibadah itu dikasih kesempatan untuk jemaatnya kalau mau nambah lagi ibaratnya, kurang pemahaman tentang firman Tuhan. Nah, Yesus ikut di situ. Dikatakan bahwa ia duduk di tengah-tengah mereka, mengajukan pertanyaan dan juga menjawab pertanyaan mereka. Jadi Tuhan Yesus waktu di situ sebagai anak, dia bukan hanya bertanya, tapi dia juga menjawab. Dan semua orang yang mendengar di ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dengan melihat kedua ayat ini berarti ada saatnya Yesus bertanya dan ada saatnya dia menjawab. Kalau anak umur 12 tahun bertanya itu wajar ya. Bisa aja anak umur 12 tahun bertanya. Tapi kalau dia menjawab ini luar biasa. Karena itu dikatakan orang-orang sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jadi di situ ada tanya jawab ya. Yesus belajar dalam situasi itu. Dengan cara inilah maka kecerdasan Yesus terlihat sangat menyolok ya. Dia bisa menjawab pertanyaan para alim ulama, para ahli Taurat. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Yesus umur 12 tahun, dia sangat mencintai firman Tuhan. Buat dia tuh kurang, udah ikut perayaan Paskah masih kurang. Kurangnya bukan duduk terus 2-3 jam ikut pulang, 3 hari sampai lupa sama mama papanya. Kira-kira kalian gitu enggak kalau di sini misalnya Bu Gembala setelah ibadah terus mengadakan tambahan pendalaman Alkitab, kalian lupa mama papa sampai 3 hari gak pulang-pulang. Yesus tuh seperti itu. Dia begitu pengen belajar firman Tuhan, benar-benar pengen tahu ya seperti apa. Kenapa Yesus belajar sekarang pertanyaannya? Katanya Yesus Tuhan, kok Yesus belajar? Waktu itu ya, Yesus itu sebagai manusia. Saya yakin dan percaya adik-adik semua yang di sini atau yang di rumah udah tahu ya ceritanya bahwa Yesus itu adalah pribadi yang unik. Dia sebagai, ada yang bilang 100% Tuhan, 100% manusia, tapi beberapa nggak setuju ya dibikin persen-persen karena Tuhan itu nggak bisa dipersenin. Intinya Tuhan itu pada saat itu dia sebagai manusia. Sebagai manusia Yesus itu terbatas, makanya dia merasa perlu belajar. Sekarang kita bayangkan, Yesus yang sebagai Tuhan, yang pada saat itu dia menjadi manusia, dalam kapasitas sebagai manusia, dia merasa kurang, dia merasa terbatas, dia ingin belajar. Bagaimana dengan kita? Kira-kira kita merasa terbatas atau merasa pinter, jadi nggak perlu, pokoknya habis ibadah pulang ya wes, hari Minggu habis ibadah pulang ya wes, hari Sabtu habis ikut ibadah Yud ya udah, nanti dibuka lagi hari Sabtu sama hari Minggu. Ini menunjukkan sebuah kerinduan yang luar biasa dari pribadi Yesus untuk belajar firman Tuhan. Ya, dia perlu menambah lagi waktu belajarnya. Dari sini kita harus belajar, kita jangan terlalu cepat puas. Jangan puas dengan apa yang kita dapat. Kita harus terus menggali firman Tuhan. Kenapa? Kita nggak bisa bertumbuh iman kita kalau cuma itu-itu aja. Dan yang lebih utama lagi, sekarang kita ini harus berhati-hati. Banyak pengajaran-pengajaran palsu.
Sekarang bagaimana kita tahu pengajaran itu palsu kalau kita nggak tahu yang asli. Misalnya kita punya uang 100 ribu, kita nggak tahu yang asli yang mana, nggak tahu palsu yang mana. Repot kan? Tapi jangan belajar yang palsu, nggak ada gunanya belajar yang palsu, buang waktu. Belajarnya yang asli, supaya kita tahu kalau itu kalau ada yang palsu. Jadi untuk membentengi kita juga. Kita harus tahu ya, antara ajaran sesat dengan ajaran yang benar, itu beti. Tahu nggak beti? Beda tipis. Kalau kita nggak tahu bahaya. Terus yang kedua yang kita bisa dapat dari ini tadi, sikap Yesus dalam kaitannya dengan Bapaknya yang di surga. Waktu dia bilang ke ibunya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ini dalam bahasa Yunaninya, entoisten atrosmo. Tidak ada kata rumah di situ sebenarnya. Terjemahannya, I must be in my father's. Aku harus ada dalam milik Bapakku. Milik Bapakku itu apa? Karena Yesus pada waktu itu ada di bait Allah, maka wajar jika ditafsirkan dia berada di bait Allah. Maka diterjemahkan dalam rumah Bapakku. Tapi Alkitab Perjanjian Lama mengatakan begini, maka berkatalah ia kepada mereka itu, apakah sebabnya kamu mencari aku? Tidakkah kamu ketahui bahwa aku wajib ada di dalam pekerjaan Bapakku? Jadi diartikan sebagai pekerjaan Bapakku. King James Version juga mengatakan, I must be about my father's business. Artinya, aku harus berada di dalam kesibukan Bapakku. Ini bicara mengenai pekerjaan Bapa, urusan-urusan Bapa berarti. Pada saat Yesus dan Maria, pada saat Yusuf dan Maria cemas, Yesus bilang, saya di sini itu, ya bisa diartikan begini, saya di sini itu ada urusan, ada kesibukan, ada pekerjaan yang berkaitan dengan Bapa. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia ini diutus oleh Bapa. Jadi dia melakukan pekerjaan yang ada urusannya sama Bapa. Kita lihat Yohanes 4 ayat 34. Coba dibuka Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi seolah-olah itu seperti makanannya Tuhan Yesus. Melakukan itu, melakukan kehendaknya. Terus apa? Dan menyelesaikan, bukan melakukan aja. Terus Yohanes 5 ayat 36. Tante baca aja ya, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi pada saat itu memang Yesus umur 12 tahun ya, dan belum terjun dalam pelayanan. Yesus umur 30 baru melayani. Ya kan baru 30, setelah 12 kan baru muncul lagi dia usia 30 tahun. Setelah dia minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis kan. Kenapa sih sebenarnya gitu? Karena peraturan imam di Perjanjian Lama, semua keturunan Lewi harus melayani. Tetapi minimal usianya 30 tahun. Jadi Tuhan Yesus tidak menyalahi. Minimal 30 tahun melalui sebuah penahbisan khusus. Makanya Yesus ditasbihkan dengan dibaptis. Kita belajar dari Yesus bahwa ia mau terlibat dalam urusan pekerjaan Bapa walaupun usianya baru 12 tahun. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau disibukkan dengan pekerjaan Bapa? Atau dari pagi bangun tidur, kita makan, sekolah atau kuliah online, main game, sorenya mandi, makan, tidur lagi. Sampai hidup kita habis kalau kayak gitu. Namanya kita mengurus urusan kita sendiri.
Pelayanan itu luas, pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya berkhotbah di atas mimbar seperti tante ini ya. Pelayanan itu bukan hanya WL, singer, pemain musik. Pelayanan itu bisa macam-macam pelayanan. Jadi tante ini ingin menghimbau semua yang ada di sini, marilah kita tiru apa yang Tuhan Yesus ajarkan dari ayat yang tadi. Walaupun usianya masih sangat muda, tapi dia begitu haus akan firman Tuhan yang pertama tadi. Dan yang kedua, dia benar-benar melayani, dia benar-benar terlibat dengan urusan pekerjaan Bapa. Dan yang ketiga, yang terakhir, sikap Yesus dalam kaitannya dengan orang tuanya. Kita lihat di Lukas 2 ayat 51, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Yesus hidup dalam asuhan mereka, kata Yunaninya hupotasso. Artinya takluk, tunduk, taat. Jadi arti harfiahnya, Yesus hupotasso kepada Yusuf dan Maria. Yesus takluk, tunduk, dan taat pada Yusuf dan Maria. Kita harus tunduk, patuh, dan taat pada orang tua kita. Tante ingetin ya, setinggi-tingginya kedudukan kita, yang paling tinggi itu tetap Yesus. Tapi dia saat menjadi manusia, hidup di dunia, dia mau menundukkan dirinya kepada kedua orang tuanya. Terus siapa sih kita? Kok kita bisa melawan, kita bisa memberontak, kita bisa tidak hormat kepada kedua orang tua kita? Padahal kita tahu loh, Tuhan Yesus bisa berdosa apa enggak? Tuhan Yesus tidak bisa berdosa, berarti waktu dia jadi anak, dia pasti taat. Kira-kira kalau waktu itu Maria bilang, Yesus tidur siang, dia tidur siang enggak? Dia pasti tidur siang, dia nurut. Yesus bikin PR, pasti bikin PR. Kalau kita mungkin Doris tidur siang, iya ma, masuk kamar keluar dari jendela. Doris bikin PR, iya. Di sininya buku terus tapi di sebelah sininya lain lagi, ada laptop atau apa, ada handphone main game atau gimana. Yesus tuh nggak bisa begitu. Dia nggak bisa berdosa, makanya dia pasti taat. Terus gimana? Apa kita memang harus taat sama orang tua kita? Kalau orang tua kita jahat gimana? Kalau orang tua kita pokoknya suka berlaku yang tidak seharusnya, apa kita tetap harus taat pada orang tua kita? Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 18, ya, tante baca aja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Di sini tulisannya gitu. Hamba saja kalau tuannya bengis akan tetap tunduk. Bagaimana dengan kita? Kalau orang tua kita bengis, kita harus tetap menghormati. Kalau orang tua kita mengajarkan yang tidak baik, baru kita tidak boleh taat. Doris, kamu ambil itu. Kamu ambil itu ya, emas ya di toko itu loh, orangnya loh lagi nggak memperhatikan. Ayo ambil, taat nggak kira-kira? Jadi kalau menghormati itu wajib. Tapi kalau taat kita lihat dulu, tante bukan ngajar yang jahat ya, bukan. Ini firman loh yang ngomong. Prinsipnya di Kisah 5 ayat 9, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Prinsipnya itu. Orang tua kita kan atau orang tua yang lain, kalau tante yakin di sini nggak mungkin orang tuanya kayak gitu ya. Tapi kan ada tetap orang tuanya kayak gitu, ada apa enggak? Ada loh yang nyuruh anaknya maling. Ada. Jadi taatnya itu tidak mutlak. Kalau disuruh sesuatu yang tidak benar, tidak boleh taat. Kalau Keluaran 20 ayat 12 mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kita harus hormat kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita mau lanjut usia kita. Nah, tante ingetin ya, di zaman PL, hukum Taurat, itu kalau anak-anak tidak nurut sama orang tuanya, itu dimatiin loh kita. Di Keluaran 21 ayat 15 dan 17, dikatakan gini, siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ada tuh.
Keluaran 21 ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Terus Ulangan 21 ayat 18 sampai 21 itu perikopnya anak yang durhaka. Jadi kalau seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, haruslah ayah dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua di kotanya, di pintu gerbang tempat kediamannya. Dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya, bisa bayangin nggak? Sekotanya kira-kira berapa orang ya? Dipikir sendiri ya, kita mikir bareng-bareng deh nanti. Ya, sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Satu ayat lagi, Amsal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Siapa di sini yang mau dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali? Ada yang mau? Tante bisa bayangin ya, kita bisa bayangin deh kita aja. Kalau ini masih diterapkan, kita bukan hidup di zaman kasih karunia, pasti banyak anak-anak ABG, anak-anak zaman now yang almarhum. Karena kan kita tahu sendiri, banyak kan yang kayak gitu. Zaman dulu tante nih, mama cuma begini aja, melotot gini, tante udah iya ma. Kalau anak sekarang diginiin, dia bisa begini, apa? Bisa gitu. Jadi orang tua lebih takut kepada anaknya. Udah wis biar deh, daripada dia marah, daripada dia rame. Begitu loh banyak. Ada aturan begini, kalau orang tua menghajar, ya ada aturan itu, tante pernah baca. Kalau menghajar itu harus terasa sakit, supaya kapok. Tapi nggak boleh cedera. Kalau orang tua kamu lagi nakal, terus orang tua kamu, kuping kamu dipukul pakai apa gitu sampai kupingnya cuil gitu ya nggak boleh. Itu cedera. Kenapa kamu kupingnya? Kemarin dihajar mama, hilang sedikit. Besoknya lagi ketemu, kamu kenapa kok yang kiri? Aku nakal lagi, dihajar lagi. Lama-lama habis telinganya ya, daun telinganya. Nggak boleh, kalau menghajar itu harus terasa sakit supaya kapok. Tapi kalau udah terasa sakit masih nggak kapok, ya itu mbok maneh. Ya, nggak tahu lagi. Nah terus ada lagi, jadi gini, ada juga yang bilang gini. Kalau sesuatu yang harganya tidak terlalu, sebentar tante lihat ya. Gini, kalau rugi besar tetapi anak tidak memberontak, anak jangan dihajar. Tetapi rugi kecil, tapi anak memberontak, harus dihajar. Jadi gini, kalau ruginya kecil, tapi anak tidak memberontak. Misalnya gini, rugi kecil, anak tidak memberontak misalnya ya. Rugi besar, anak tidak memberontak misalnya. Pada suatu saat ada anak kecil lihat ayahnya pulang kerja. Jas hujannya basah, habis naik sepeda motor, basah pulang kerja terus dia bilang, aduh papi sini jas hujannya, sini diambil sama dia. Terus dia ingat, dulu maminya pernah waktu baju dia basah, bajunya disetrika supaya kering. Dia ambil jas hujan bapaknya, dia setrika, kering temenan sekoslet-kosletnya rumahnya. Ruginya besar apa enggak? Besar, tapi anak ini tidak memberontak, niatnya baik. Itu nggak boleh dipukul, nggak boleh dihajar. Tapi kalau anak begini, ini gelas ya, mungkin gelas harganya cuma 5.000, gelas kaca, terus dia gini. Digini-giniin, tuing, kita udah bilang, Dek, mamanya ngomong, Dek, jangan mainan gelas. Dia, nggak apa-apa. Dek, jangan mainan gelas, tuing, brak, pecah. Itu dihajar nggak? Itu pasti dihajar, ruginya kecil. Tapi anak ini memberontak, mau dikasih tahu lo nggak dengar. Iya, jadi seperti itu. Kesimpulannya dari sini, bahwa, tante undang pemusik ya, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52.
saat Yesus masih remaja adalah yang pertama, kita harus belajar dari Yesus. Kita mau belajar firman Tuhan lebih lagi, yang pertama. Yang kedua, kita harus mau terlibat pada urusan Bapa, pada pekerjaan Bapa. Dan yang ketiga, kita harus belajar tunduk dan taat kepada orang tua kita, apapun keadaannya, siapapun orang tua kita. Ojo ngomong gini, ibuku wis bolot di kupingnya, lemot diajarin. Kayak Tante Doris diajarin sama anak tante, sekarang besok bisa lupa lagi kalau masalah ini ya. Aku gak mau dengerin, gak boleh gitu. Apapun keadaan orang tua kita, kita harus taat, kita harus patuh. Seperti Tuhan Yesus ajarkan di firman yang tadi ya. Sebelum Tante akhiri, Tante mau ajak kita bernyanyi, yuk kita berdiri, Tante menciptakan sebuah lagu untuk kita, untuk jadi janji kita, jadi bahan perenungan kita supaya kita mau ikut serta terus dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk sore hari ini, di mana Kau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang menyempurnakan ibadah kami ya Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Mungkin ada pengumuman.